walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca salawat. Ya anak-anak, ayo kita mulai. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akan mempelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama adalah lihatnya, lihat di gambar. Yang pertama adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah menjelaskan sikap jujur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah menunjukkan sikap jujur Nabi kita Muhammad dari menunjukkan sikap jujur. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, coba kita perhatikan gambar, ya enggak? Ya. Nah, ada gambar ya, perhatikan tentang contoh gambar anak yang jujur. Yang pertama, nah, gambar yang pertama perhatikan. Anggap si Siti, siapa ini? Si Juleha, Ayu, lagi main lompat lompat tali. Terus ini siapa? Rosid ya, Rosid. Nah, Rosid lagi menonton anak putrinya bermain tali. Perhatikan gambar yang kedua. Nah, tiba-tiba asik anak-anak perempuan bermain. Ternyata ada seorang laki-laki itu menemukan uang. Loh, ada duit sekalinya. Ujarnya, duit siapa ini? Nah ya, uang siapakah ini ya? Nah, coba perhatiin lagi gambar yang ketiga. Nah, lalu si murid tadi ini menemui ibu guru. Bu guru, saya dapat duit loh bu. Kira-kira duit siapa ya ini bu ya? Tadi saya dapat di mana? Di halaman sekolah. Oh ini bu, uangnya bukan punya saya bu. Tolong nanti diumumkan ya bu. Nah, lalu uang tersebut lihat gambar 3. Nah, lalu guru-guru ibu gurunya dalam kelas mengumumkan, hai anak-anak, ayo siapa yang ada kehilangan uang? Gurunya tadi katanya Rosid, saya. Ya Rosid ya. Nah, lalu ibu mengumumkan ternyata uang tadi kepunyaan murid yang lain, dan akhirnya ibu bisa menemukan orangnya. Oh ini yang punya, oh ini punya Rasid ya, iya bu ya. Jadi dari pembelajaran yang gambar tadi ini menandakan contoh dari anak jujur. Ibu yang kelas 2 ini kena hidungnya panjang, nah kayak gini yo ketahuan kena. Oh itu lomba dusta panjang hidungnya. Nah lanjut. Nah jadi jujur adalah
sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijajarkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mantap, ada ibu guru kelas 2 tapi pinter-pinter, padahal kadang pernah bertemu ya. Iya ya, walaupun lewat kamera-kamera seperti inilah. Nah, ya, selanjutnya kita kembali lagi ke sub pembahasan materi tadi ya. Sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menceritakan sikap jujurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau yang disebut apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan, Rasulullah itu jujur dalam perkataannya dan juga perbuatannya. Beliau ada pernah berdusta. Nah, kebalikannya orang berdusta, ayo. Kebalikannya jujur tadi berdusta. Lawannya berdusta, jujur. Ibu punya lagu. Rasanya kalau nggak salah dulu begini lagunya. Nah, cerita Rasulullah itu mempunyai sifat wajib ada yang mustahil berarti juga ada pernah nggak kira-kira mendengar di kaset-kaset atau di TPA? Kan anak itu kan ibu suruh ngaji di TPA atau pernah nggak mendengar seperti ini? Sifat yang wajib bagi utusan 4, yang muhal bagi utusan juga 4. Sifat yang wajib bagi utusan 4, yang muhal bagi utusan 4. Kali kamu anak-anak ini, mendengarlah, dengar nggak? Kalian sidik, benar, amanah, jujur, terus tabligh menyampaikan, fatonah, cerdas. Nah, kebalikannya kizib, bohong, khianat, tidak jujur, kitman, menyimpan, balada, bodoh. Ini sifat yang tidak dimiliki oleh Rasulullah. Nah, karena kejujurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan gelar yang sangat luar biasa, yaitu Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Dapat dipercaya. Orang yang terpercaya. Lanjut ya. Nantikan lagi gambar. Sejak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang jujur. Dulu beliau itu pekerjaan sidin Nabi kita itu mengembalakan kambing. Banyak benar kambing yang dipelihara Rasulullah itu berberkah benar. Kenapa? Sidin adalah jujur. Dapat punya satu beranak 3. Sidin jujur, kada mau bohong kepada tuannya. Lanjut. Nah, ketika beliau dewasa pun pekerjaan sidin pas sudah dewasa menjadi pedagang yang jujur. Nah, Nabi itu berdagang dimanapun beliau berada, berdagang pasti ludes habis terjual. Kenapa? Beliau jujur. Lanjut. Nah, dan ketika sidin menjadi seorang nabi, nah dia menjadi pemimpin yang jujur. Pemimpin yang jujur. Apa? Yang lain mungkin ada tahu, contoh jujur. Selain di sini. Nah, agak ke sekolahan kada bawa apa? Hah? Kalau sampai ke sekolahan gitu kan? Oh iya, Rosi tulang hujannya bapaknya sama mamanya tulang ke sekolahan, ternyata tulang ke warung. Pas ditanyai sama ibunya, kan sekolah kata di Rosi, hujan mamanya. Kada inggih bu, ada hal kada.
Padahal kadar ya, seharusnya roset mana berkata jujur itu ya contohnya lah. Roset dari mana? Lu dari sekolahan mah, lu telah ke sekolahan tinggi mah lu ke sekolahan. Nah, mantap ya, tepuk tangan dulu. Kamu si roset. Ya lanjut ya, lanjut pembelajarannya. Rasulullah ada contoh-contoh memerintahkan kita untuk selalu jujur. Tuh, yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada kedua orang tua, guru, saudara, orang, semua orang. Ini contohnya. Perhatikan. Contoh jujur kepada Allah ketika komandang apa tuh? Azan berkomandang. Nah, kita harus panggilan menunaikan sholat. Kita kada boleh bakena-kena, kada boleh bapak kena. Kamu sembahyang kah? Enggak, sudah. Padahal belum. Sekalinya di rumah main game. Main game. Roset bangun sudah. Sembahyang subuh tenang. Kadang dulu main mesin mimpi. Sekalinya itu sudah kaset sembahyang. Sudah main, padahal belum. Ini namanya membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua, jujur kepada diri sendiri anak-anak. Anak-anakku, guringkan. Ada, kenapa nyanyikan dulu? Hah? Lanjut dulu. Ya, contoh jujur dengan diri sendiri nih anak-anak. Apabila di dalam kelas mengerjakan apa nih? Ujian. Kada boleh kita mencontek. Jujur kepada siapa lagi? Jujur kepada orang tua. Mana nih? Nah, contoh jujur dengan orang tua. Roset kurang mengatakan sekonya siapa lagi sekonya? Rapi disuruh mamanya manukan hintalu. Nah, hintalu 4. Nah, sabun berapa 4? Manukan hintalu. Lalu roset kayaknya nasi sirup ada labihannya duitnya nak kai. Nah, kira-kira dikembalikan enggak ya? Kembalikan. Kalau anak jujur sedikit banyak kelebihan angsurannya harus dikembalikan atau jujur berkata orang tua ini kembaliannya. Ada boleh. 100 rupiah aja. Aduh sakit bapak ada aku ambil aja beli permen. Boleh ya? Kita harus jujur. Jadi jujur kepada orang tua. Lanjut. Jujur kepada diri sendiri. Nih. Jujur pada sendiri. Nah, tadi contohnya tadi Rosid, tulang ke sekolahan. Nah, padahal dia disuruh tadi mana? PR-nya Rosid dari Bu Guru. Lalu dia Rosid bilang jujur Rosid, Ibu maaf Bu, saya tidak mengerjakan PR. Tadi malam saya kecapean Bu. Namanya jujur. Jika kita jujur, nah Bapak, Ibu Guru, Pak Menteri, Pak Dosen, Ibu Dosen, semuanya lah. Guru-guru yang lain, teman-teman kita apa? Akan bangga lawan kita barataan. Tuh, jujur kita menerapkan Bapak, Ibu Guru, Pak Menteri, Pak Dosen, Ibu Dosen, semuanya lah. Guru-guru yang lain, teman-teman kita apa? Akan bangga lawan kita barataan. Terus, nah ada lagi contoh jujur. Contoh jujur antara teman dalam kelas. Ujarnya si Kutub. Apakah ini pensil ikan wahai? Bahasa ini C. Nah ini Kutub sama C. C kan orang Bugis. Kutub kan orang Banjar. Nah, C ini mau ikan kah? Lalu ujarnya si C. Tania, no, bukan bos saya itu. Ya, bukan. Nah, ayo kita cari yuk. Punya siapa kali ini? Nah, kita lanjut coba. Punya siapa ya ini ya? Nah, lalu si C tadi mengembalikan pensil bersama-sama sama si Utuh tadi. Dapatlah pensil tadi punya orang, punya teman. Dan selanjutnya, tuh jujur kita menerapkan kejujuran kita ini tidak harus di dalam kelas saja ya, tetapi juga di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, yuk kita bernyanyikan dulu yuk. Ya, bernyanyi tentang pelangi. Anakku anak jujur dengan nada pelangi. Ayo ikuti anak-anak ibu.
yang di dalam HP, di dalam yang berzoom ini ibu-ibu, kita ikuti juga anak-anak ibu yang di rumah. 1, 2, 3, ayo. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Ya anak-anak yang soleh-solehah, semoga dengan dapatnya kita mencontoh sikap jujur Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita jujur, kita akan disayang Allah, akan disayang Rasulullah, kita akan disayang teman, kita akan disayang guru dan semua orang. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran dari Ibu. Sebelum kita tutup, Ibu akan menanyakan soal ya. Kalian jawab ya. Coba. Nah, ayo berlatih. Ibu yang kasih soal, yang menjawab. Siap ya? Pertanyaan pertama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi umat Islam. Semua orang. Bagi semua orang. 2. Nabi Muhammad selalu jujur dalam titik-titik dan titik-titik. Jujur apa? Dalam apa? Berbicara atau perkataannya dan perbuatannya. Nomor 3, berkat kejujurannya Nabi Muhammad SAW itu mendapat gelar Al-Amin. Oke. Keempat, soal keempat, anak yang jujur akan disayangi. Terus diapain lagi? Beruntung. Ya, anak yang jujur ya, oke, beruntung, disayangi, di apa lagi? Dididik. Pokoknya disayang lah semuanya lah. Berarti beruntung. Yang terakhir, anak yang bohong akan hidungnya panjang. Apa lagi? Ayo ada papa. Anak yang bohong akan dibenci orang. Berbicara atau perkataannya dan perbuatannya. Nomor 3, berkat kejujurannya Nabi Muhammad SAW itu mendapat gelar Al-Amin. Oke. Keempat, soal keempat, anak yang jujur akan disayangi. Terus diapain lagi? Beruntung. Ya, anak yang jujur ya, oke, beruntung, disayangi, di apa lagi? Dididik. Pokoknya disayang lah semuanya lah. Berarti beruntung. Yang terakhir, anak yang bohong akan hidungnya panjang. Apa lagi? Ayo ada papa. Anak yang bohong akan dibenci orang. Terus hidungnya panjang. Terus merugi. Udah, orang jujur kata dari disayang Allah, disenangi orang tua, dan juga disayangi teman dan banyak orang. Nah, Ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Yang insya Allah kita lanjutkan lagi di minggu depan dengan judul yang berbeda. Sebelum Ibu tutup, bagaimana kita berdoa sama-sama dengan membaca sholawat nariyah. Karena ini juga bertepatan
pelajaran kita menceritakan tentang ketauladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kayak biasa kita sama-sama membaca shalawat Nabi baru kita tutup ya. 1, 2, 3 yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin hadi tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiyu wa tudalu bihil aqalimu wa husnul khawatimi wa yustasqa Allahu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini memberi manfaat kepada diri ibu sendiri dan juga kepada kalian semua, dan mudah-mudahan dalam kita menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW kita nanti bisa berkumpul dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Apabila ada kata ibu salah dalam menyampaikan, itu kesalahan dari ibu sendiri ya. Apabila ibu menyampaikan dalam keadaan benar, berarti itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu minta maaf ya apabila tadi ibu menyinggung perasaan kalian ya, kurang jelas dalam pembelajaran ibu pada kalian. Ibu minta maaf ya. Kami mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.